Rabbil Alamin. Rahmatullah wassalamuhu semoga tetap tercurah kepada beliau sang revolusioner dunia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri doa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Dua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Merupakan rangkaian acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Acara yang keempat, sambutan dari ketua panitia. Dan yang kelima, merupakan acara yang kita nanti-nanti, yaitu pembinaan dari Bapak SPKI Kabupaten Tegal. Acara selanjutnya doa penutup dan peramatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka dan kita awali acara kita kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh adik desa Qasidatul Fatihah dari MI Himatul Ulu yang merupakan juara satu lomba seni tingkat Kabupaten Tangerang. Kepada adik desa Qasidatul Fatihah, disilakan.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, merupakan acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia kepada Ibu Fitriani Hidayat dari MI Sahuluda dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan sekaligus pembinaan dari Bapak Kasubag Kabupaten Trenggalek kepada beliau Bapak Haji Mustafa Al-Hamdani di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal 'abidin wal faizin wal maqburin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng Almarhum Kiai Haji Muhammad Faiz Shihab, sesepuh Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Alhamdulillah saya tahu beliau pun yang saya hormati pejabat mustika, ada dari dan ramil dan dari kecamatan, kepolisian. Kalau Pak Camat memang undangannya jam 9 ya, tapi memang saya minta untuk diajukan karena ada dua lagi dari kecamatan. Alhamdulillah. Yang saya hormati Kepala Kabupaten Kecamatan Gandusari, pengawas madrasah di Gandusari, Bapak Dr. Nurdin Aziz dan Ibu Maisuko yang baru dilantik kemarin, Ibu Maisuko. Yang saya hormati seluruh panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kami yang ada di Gandusari, mulai dari RA, MI, MTS, dan MA yang ada di Gandusari, keluarga besar Kementerian Agama di Kecamatan Gandusari. Monggo. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, pertolongan dan hidayah-Nya. Kita bersama-sama bisa berkumpul di aula ini dalam satu majelis yang insya Allah berbarokah, yakni acara halal bihalal keluarga besar Kementerian Agama di Kecamatan Gandusari. Karena nikmat Allah yang sangat besar inilah, marilah kita menjadi hamba-Nya yang selalu berusaha semaksimal mungkin untuk terus pandai bersyukur kehadirat-Nya. Karena kita yakin, saya yakinnya bahwa dengan kita lebih pandai bersyukur kepada Allah, maka nikmat Allah pasti akan ditambah kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi contoh tauladan yang baik bagi kita sekalian. Mudah-mudahan semuanya nanti
tetapi justru nyatanya kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat yang namanya mulut ini, yang seharusnya banyak untuk dipakai berzikir kepada Allah, mengeluarkan kata-kata yang baik, mengeluarkan kata-kata yang memunculkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat, tetapi kita sering mengeluarkan kata-kata yang justru sebaliknya. Mata kita yang merupakan nikmat dari Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, dan diberikan sempurna bisa melihat keindahan ciptaan Allah. Perintah yang datang dari Allah, mata ini kita pakai untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat alam semesta, kita diperintahkan untuk selalu istiqomah secara maksimal, membaca ayat-ayat suci Al-Quran setiap hari. Tapi ternyata mata kita sering kita gunakan untuk hanya melihat HP satu hari satu malam. Jadi satu hari satu malam ya kan. Dan bahkan kalau satu hari satu malam tidak melihat HP itu menyesal bukan main dalam diri kita. Tetapi kalau satu hari satu malam mata kita tidak gunakan untuk membaca Al-Quran, tidak ada penyesalan sedikit pun dalam hati kita. Jadi namanya dunia berbalik. Dunia berbalik. Tangan, kaki, anggota tubuh kita yang seharusnya seluruh refleksi kegiatan amal yang kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, tapi malah justru kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menandakan bahwa diri kita itu lemah, kita itu dolim, musuh bebuyutan kita itu luar biasa kuatnya. Kalau ternyata kita tidak ada dirinya, tidak ada istilah setan atau pensiun seperti Haji Rois, sudah ada. Setan pensiun dan muncul sudah ada. Atau setan ada yang bilang aku setaukas pensiun dari setan goda manusia, tidak ada. Karena sudah komitmen mereka untuk selalu menggoda anak cucu agama, untuk menjerumuskan diri manusia ini agar tidak melaksanakan perintah Allah dan pada akhirnya diajak baru-baru ke neraka. Tidak ada. Seperti saya misalkan kurang 1 tahun saya pensiun, tidak ada setan yang mengatakan saya kurang 1 tahun pensiun juga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian saya berbagi, momen Ramadan kemarin adalah merupakan satu momen yang amat sangat penting bagi diri kita untuk mendidik, membina, menggembleng kita dalam satu kawah condong yang namanya bulan suci Ramadan yang melaksanakan puasa wajib yang kita lakukan. Allah Maha tahu bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini mudah dirujuk. Dalam potensi diri kita itu ada potensi kebaikan dan juga ada potensi kejelekan. Tinggal kebaikan ini yang dipakai atau kejelekan ini yang lebih sering digunakan. Bulan suci Ramadan adalah momentum untuk membersihkan segala khilaf dan dosa kita. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf saya langsung masuk materi Pak, karena setelah ini kita langsung ke tanggul, tunggu di sana. Dan mohon maaf kalau Pak Aziz tadi mengatakan Pak Kepala dan bisa hadir tidak. Trenggalek itu tempat singgah kepala tenang. Sebentar. Yang kemarin Pak Samsul itu 1 tahun lebih baru sudah pindah ke Lamongan. Penggantinya Pak Dr. Mokhtar itu tidak sampai 1 tahun, hanya 1 bulan itu sudah pindah. Maka kemarin Bapak pagi itu bahwa Ibu sekalian tidak bisa tentang organisasi keluarga yang ada ASN di Kementerian Agama Maupun saya katakan panjenengan sekarang statusnya yatim lagi karena tidak punya bapak. Jadi yatim. Tapi tidak usah khawatir, masih punya ibu dan kasih baru dan ibunya ASN. Kemudian seorang anak itu kalau ditinggal bapaknya meninggal, diasuh oleh
itu insya Allah ibu akan tahan, sabar, tabah, mempunyai anak ini sampai dewasa, sampai berhasil menjadi anak yang soleh dan soleh. Tetapi kalau anak ini ditinggal ibunya, diasuh oleh bapaknya, nah ini Pak Dokter aja terus bilang gini. Anak ini banyak yang terkata terus, karena orang tua itu boten kita ditinggal dalam ditinggal suci tidak sempat, ditinggal seminggu terus bingung ngeluh bisa gugur dari basis. Maka jangan kalau anak ini hanya diasuh oleh bapaknya ini menjadi anak-anak yang berhasil, tetapi banyak anak-anak yang ditinggal oleh bapaknya, diasuh oleh ibunya, ini banyak menjadi anak-anak yang berhasil, termasuk yang ngomong sendiri juga dalam seperti itu. Tenang aja, keluarga ASN yang mencari Kementerian Agama ini nggak usah bingung, nggak usah ragu, tetap bekerja keras meskipun tanpa bapak, tapi masih ada ibunya di sini. Masih ada ibunya. Bapak Ibu sekalian, betapa luar biasanya momentum Ramadan kemarin ini yang menyediakan kepada kita sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan, memberikan kesempatan pada manusia ini untuk betul-betul bisa introspeksi, muhasabah terhadap dirinya. Masih banyak hilang, masih banyak dosa, masih banyak kesalahan kita secara kabulnya Allah. Masih banyak sekali. Kita suruh zikir sebanyak-banyaknya, malah kita sering lupa kepada Allah. Bahkan sholat lima waktu itu saja yang merupakan suatu kewajiban kadang-kadang menjadi beban bagi diri kita, bukan kebutuhan untuk menjadi beban. Maka 10 hari pertama, hari-hari penuh kasih sayang Allah. 10 hari kedua, hari-hari penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 10 hari ketiga itu membebaskan kita dari api neraka itu minan. Tuh, itu kasih diberi bonus lagi. Tidak hanya itu, di dalam bulan suci Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar, yang pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Dan hitung 1000 bulan itu sekitar 32 tahun. Nah, kalau setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar, atau 10 tahun aja dari seluruh umur kita ini kita mendapatkan Lailatul Qadar, sudah sama dengan 830 tahun. Ini tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kurang syukur ya Allah ini. Menurut saya kan manusia senang dosa, tapi diberi kesempatan oleh Allah pada waktu bulan Ramadan dan kemarin itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi bonus lagi setiap amalnya kita dilipat gandakan kembali. Dan lagi satu lagi, dalam bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran Karim sebagai bidal sebagai bidal kita petunjuk bagi manusia. Jadi hidup ini tidak jalan sendiri, ada petunjuknya. Apa yang kita lakukan ini harus tidak keluar dari petunjuk yang ada, yaitu Al-Quran Karim. Nah, bagaimana manusia ini bisa selamat? Bagaimana kita bisa bahagia? Bagaimana kita bisa tenang menjalani kehidupan di dunia ini kalau kita lepas dari petunjuk Allah yang diberikan pada umat manusia ini? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Secara logika kita umpamakan kita beli mobil baru Innova. Petunjuk dari perusahaannya bahwa mobil Innova ini bahan bakarnya harus bensin atau pertamax. Nah, kita tidak percaya dengan petunjuk itu, atau kita percaya tapi tidak benar, tidak kita benarkan petunjuk dari perusahaannya. Kita isi dengan solar yang mungkin jarak 10 meter sudah keburu-buru, atau sebaliknya bensin apa mobil dalam bahan bakarnya solar kita isi bensin, ya mobil tidak akan jalan tanpa rusak. Manusia juga begitu. Kalau perjalanan hidupnya ini tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, maka jangan harapkan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan
nusratil muslimin. Dan telah kami turunkan kepada wahai Muhammad Alkitab Al-Qur'anul Karim. Tidakan kulli syai'in menjadi penjelas yang menjelaskan tentang segala sesuatu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, pundi sing halal, pundi sing haram, pundi sing diridhoi Allah, mana yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, tinggal kita saja yang sering saya katakan tadi, katanya kita cinta pada Al-Quran, anak ini satu hari tidak baca Al-Quran tidak ada penyesalan sama sekali. Dari surat Al-Quran terus yang ditunjuk dalam kehidupan. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran masalah yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk, yang boleh dan yang tidak boleh. Ya. Contoh kalau pegawaian harus menempati waktu, karena pada waktu diangkat dari PNS Pak Yaya langsung masih ingat, semua PNS yang disumpah itu mengatakan demi Allah. Dan dari sumpah kita demi Allah. Tetapi dalam perjalanannya memang ada ASN yang aktif, yang rajin, yang disiplin. Ada yang setengah aktif, ada yang setengah disiplin, ada yang setengah rajin jalan juga. Kalau ada setengah rajin, ada setengah rajin guru-guru yang ada ini. Tapi jangan sampai pengawasan sendiri yang menjadi diawasi kan. Lagi setengah rajin yang diawasi malah beda. Ya. Nah kita kan sudah kontrak seperti itu, berarti diri kita ini sudah diwakafkan untuk menentukan agama. Begitu kita mengurangi waktu di kantor 1 jam, 2 jam dalam satu hari, kalau berkomunikasi dikomunikasikan di jumlah 1 bulan juga berapa jam kita tidak masuk ke kantor, berapa waktu kita harus mengajar tidak mengajar. Ini kan otomatis tidak menggunakan petunjuk Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Al-Quran juga sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai kasih sayang Allah terhadap manusia. Kalau kita sudah pandai untuk melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita, insya Allah kasih sayang Allah akan diberikan kepada kita semua. Dan kita akan diberikan kabar gembira oleh Allah. Bapak Syekhul Muslimin, bagi siapa yang melaksanakan petunjuk ini akan ada kabar gembira dari Allah dan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks ayat yang lain, Allah berfirman, insya Allah semuanya mungkin apa? Fa'amma man aqta wa taqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra. Mongko sapa wong kang lomo dari alasan ini. Barang siapa orang yang dermawan, ya, satu kata dermawan, wa aqta orang yang bertakwa kepada Allah, ya, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang meyakini akan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, wa saddaqa bil husna, yakin betul dalam dirinya bahwa semua amal yang dikerjakan itu pasti akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal yang kita sedikit baik pasti akan dapat pahala dari Allah, dan sebaliknya kalau amal kita ini jelek itu juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin akan nikmat Allah ini akan mengantarkan seseorang ini akan menuju kepada kemudahan. Nikmat Allah yang terakhir adalah nikmat surga di akhirat nanti. Maka fa'amma man aqta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang yang dermawan yang menggunakan hartanya sebagai tasarrufkan ke jalan Allah, kalau sudah sampai nisabnya bayar zakatnya, kalau belum mampu yang sedekah dan infaknya, kemudian bertakwa kepada Allah dan membenarkan janji-janji Allah, maka dialah fasanuyassiruhu lil yusra,
Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kosong terus di mono terus tidak mengenal. Ini kan harus baca. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan Ramadan kemarin kita selesai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin bahwa semuanya sudah berusaha semaksimal mungkin meningkatkan namanya ibadah, baik ibadah wajib, ibadah sunnah, sampai tarawih itu pasti mengamalkan salat wajib setiap hari seperti yang kita lihat di masyarakat. Setiap hari itu sing kami katakan sholat maghrib berjamaah di masjid, namun kalian sholat isya, mulai sholat subuh, sholat maju sore, tapi hidup pada Ramadan ini merupakan kasih sayang Allah dimunculkan dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah. Sholat sunnah pun kita ke masjid terawih, dan sholat terawih juga enak. Padahal statusnya hanya sholat sunnah. Kalau itu bayangin ya, misalnya pun sholat wajib itu loh, orang Islam bisa sholat terawih hebat luar biasa, hebat. Pengumuman sholat subuh kadang-kadang kita dengar Allahu Akbar, wah kalau sholat subuh ngantuk, mau angkat mulai bujur ide, saya ikut subuh jihad itu nah baik. Kadang-kadang seperti itu sehingga sholat ini menjadi kebutuhan bagi kita, bukan kebutuhan kita. Ya, nah. Kalau sudah seseorang ini melalui Ramadan yang sudah dijanjikan oleh Allah, kasih sayang Allah sudah diberikan, maghfirah Allah sudah diberikan, Lailatul Qadar sudah kita dapatkan, Idhum minanna sudah kita dapatkan, kemudian Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan ini, tinggal sedikit hablum minannasnya yang belum kita laksanakan untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Makanya momen kita sekarang ini adalah untuk melengkapi ibadah kita secara horizontal dan juga secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya Karim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada bulan kemarin betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya yakin bahwa dalam satu komunitas, dalam satu organisasi, dalam satu lembaga, ini pasti terjadi gesekan antara satu dengan yang lain. Di Kementerian Agama misalkan, Mbak Eros juga merasakan sendiri, apalagi sebagai Kasubag itu tempat pengaduan segala masalah yang ada. Saya yakin bahwa guru-guru itu juga sering merasa di kepala ini besar. Gitu. Pokoknya semua job di pojokan kalau cemil-cemil kacang itu merasa di kepala madrasah. Itu guru. Jadi guru umi itu kepala RT. Mosok sembarang nggak tahu bukan ada batu-batu deh. Sebenarnya ngaku pakaian itu mati dirasani. Pengawas Pak Dr. Aziz makin rumah ini. Padahal pengawas gaji belum api dirasani. Tapi lepas dia dirasani banyak. Mosok dokter pengawas pandemian tidak batas. Termasuk itu, termasuk kalau ini sih kalau termasuk kedua-duanya ini. Ini jamaah mesti ngerasani pulang sambian. Mimang sholat suwi ya dirasani, sholat suwi menjelang ngantuk, sholat sahabat, sholat dan lain. Suwi, berarti kita pengen kusuk, gawa makmumnya beda. Kesusu sholat ya dirasani, sholat suwi. Gimana biasanya? Loh, cepet pakai dirasani. Sholat sentuh sing diwaca ndak gendeng sing diomongin. Wong ngomong ya kok sentak sentuh tok ngomong apa. Ki dongane piye? Ada rasane ngono. Ya jadi urusan. Nggih, ada sebagai kalau imam sholat setengah. Jadi ndak cepet ndak kesuwen itu tidak dirasani.
Jadi pasti terjadi gesekan antara satu dengan yang lain dalam suatu organisasi. Kepala pemenang kasus bapak itu juga begitu. Saya yakin mesti sering dirasakan. Tapi saya katakan pada teman-teman, alhamdulillah aku sama ngerasani dosa kalau. Terus lagi kalau dosa kalau nonton Pak Aziz. Lihat dirasani guru-guru pengawas, alhamdulillah dosa kalau. Tidak usah murid-murid. Nah, momen itu kalau alhamdulillah meneruskan alhamdulillah, kita pasti sadar dan tidak luput dari kesalahan terhadap yang lain. Maka kita harus saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan dalam posisi sekarang ini sebagai wakil dari seluruh pejabat Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, saya langsung memaafkan panjenengan kalau ada kesalahan dari khilafah. Dan kami mohon panjenengan juga mau memaafkan kesalahan dan kekhilafan seluruh pejabat yang ada di Kemenang Kabupaten Trenggalek. Mau jadi, burung jadi, mau memaafkan kesalahan kami seluruh pejabat Kemenang ini. Nah, kalau mau berarti dulu. Sudah kita bersih, kita melengkapi dari apa yang kita lakukan di Ramadan dengan saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Nah, terakhir tipologi dari orang takwa kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau tidak mau memaafkan, berarti tidak masuk tipologi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi tipologi orang yang bertakwa itu yunfiquna fis syarra'i wad dharra'i. Orang yang memanfaatkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Pas duitnya wakil biasanya zakat, infak, sedekah. Pas duitnya itu dia tetap infak dan sedekah semampunya. Walau hanya 1.000 kita berusaha untuk infak sedekah, kita salurkan kepada yang berhak untuk membutuhkan amuran tangan kita. Dan orang-orang yang mampu berkali minal ghaib, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi kadang-kadang yang sering kita praktekkan di rumah tangga, mentang-mentang sebagai suami, istrinya masak sedikit saja kurang asin atau kurang manis sudah marah luar biasa. Bisa saja. Tapi tipologi orang yang bertakwa itu mampu mengendalikan amarah. Sebab kalau salah satu suami istri ini marah, kemudian didoli dengan marah dengan istrinya, maka api akan ketemu api akan semakin besar permasalahan dalam rumah tangga. Tetapi kalau satu marah satunya mampu untuk meredam sebagai air, berbagai air, api maka permasalahan akan muncul. Nah, begitu juga seorang istri juga begitu. Seorang istri juga begitu, juga punya sifat marah. Garwalnya Pak Polisi juga, dinas malam, dinas itu dan tidak pulang jam 12 malam. Kalau ke rumah, sampai rumah istrinya sambil malam ini tercur sampai jam 12 bunyi muyul kondi ya. Lah padahal tapi coba pikir kadang-kadang wis malam kering di dasar wano borak mabuk berambang ngomong goreng-goreng mentol-mentol wujud-wujudnya langsung balik kanan jalan ya kan tidak usah mulai yang ngomong kesel-kesel malah disendiri mulai balik. Nah, makanya orang-orang tipologi orang bertakwa itu adalah orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Bukan berarti tidak bisa marah, tetapi punya marah itu mampu untuk menahan amarah. Wa'afina 'anil nas itu orang-orang yang mau memaafkan sesama manusia ini. Luar biasa Islam sebagai rahmatan lil alamin ini ada di sini, termasuk di dalamnya ini mengampuni, memaafkan bagi semua manusia. Di situ nas bukan mukmin, bukan muslim, tapi nas. Berarti kesalahan seluruh manusia agamanya apapun juga kita harus berlaku dan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada sesama orang Islam, apalagi sesama muslim. Dan sesama muslim kita belum memaafkan. Sengaja yang dulu sama muslim itu kan bukan tipologi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah Allah yuhibbul muhsinin, adalah orang-orang yang mampu berbuat kebaikan. Ya, misalnya pun saya sebagai ibu, ada staf saya yang berbuat salah kepada saya.
sepuh. Tak mesti ada kesalahan antara suami dan istri. Orang yang memaafkan, Allah ditambah merasa wallahu yuhibbul muhsinin. Wis dimaafkan, ayo nek ngono jamaah itu komas tak cukup gelang, 10 gram. Kita harus setuju ya gitu ya. Setuju. Wis di 10 jangan dikomas, itu kalau gelang atau tahu masih izin. Masyaallah, suami ini memang suami yang soleh. Dan itu enggak usah nyuwun tak tawari terus kan. Nyuwun jahat maksudnya gitu. Ini, jadi pembentuk kan karakteristik orang yang bertakwa ini kalau betul-betul kita bisa terapkan baik dalam keluarga, dalam kantor, dalam sekolah, dalam madrasah, dalam bermasyarakat, ini insya Allah akan memunculkan suatu suasana yang kondusif, keluarga yang aman, tentram, tenang, bahagia di dunia dan akhirat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita terus meningkatkan kinerja kita di kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek ini. Sekali lagi, walau tanpa ayah, kita tetap berusaha maksimal melaksanakan tugas kita masing-masing. Kita harus terus menjalin dengan erat hubungan dengan Allah sebagai dasar, sebagai memberikan semangat pada kita untuk melaksanakan tugas kita apapun di mana, baik sebagai keluarga, masyarakat maupun dalam pekerjaan kita masing-masing. Insya Allah dengan begitu kita akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian, ada kurang-lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama-sama. Semoga bisa menjadikan wawasan keilmuan untuk kita semua dan menjadi acuan untuk meningkatkan ibadah dan kinerja kita semua. Tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dari Polsek dan Polisi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, merupakan acara selanjutnya yaitu sambutan dari panitia kepada beliau Bapak Dr. Aziz Fikri selaku Polsek Resah Jabatan Indonesia di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Khatam tarawih wa alim wa kiai. Yang terhormat Bapak dari Mustika, mohon maaf istilah baru kalau itu susah menyebutkan. Forkom Tincang. Kemudian yang salah. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Madrasah baik dari RA, MI, MTS, RA, MI, MTS dan MA. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Rais, sesepuh kami dari Kementerian Agama, serta Bapak Ibu guru dari RA sampai MA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita semua sehingga pagi ini kita dapat melaksanakan agenda halal bihalal dan pembinaan di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarga yang menunjukkan kita kepada jalan Islam saat ini di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin yang kami hormati, mohon maaf akhirnya kami balik. Tadi
tadi sebenarnya pembinaan itu yang terakhir, tetapi kami balik karena beliau ada agenda yang padat di beberapa tempat. Mohon maaf, agendanya dibalik, kami sampaikan di belakang. Dan kebetulan saya di sini juga katanya wakil panitia, saya juga mewakili lagi ketua panitianya Bapak Kepala KUA. Beliau tidak bisa hadir karena ada 4 agenda juga di lokasi aula PPAI kegiatan manasik haji. Beliau panitianya, sehingga saya membayari dum-dum ini. Jadi kalau petugas yang memiliki maknanya acaranya untuk kegiatan pembukaan manasik haji yang sekiranya kemarin manasik haji dilaksanakan di awal ini tanggal 17, ternyata kok tanggal 16 itu hari baik dan tanggal baik diajukan menjadi hari Selasa bersama dengan kita. Kami yang dari anak-anak Pak Pulau mengalah panjenengan malah sekedar untuk manasik pindah di aula KUA saja, besok kembali lagi di sini. Jadi saya pribadi mewakili dari ketua panitia, saya wakili lagi Bapak Semen mengucapkan mohon maaf karena beliau tidak bisa di sini melalui kami, dan kepada hadirin beliau menyampaikan maklum Bapak isi mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas segala daya upaya terlaksananya agenda hari ini, baik dari Bapak Ibu guru, dari KUA, dari Keduluh, yang insya Allah anggota kita dari RA, MI, MTS sampai KUA itu total kami hitung 226 itu kalau di TPS, satu TPS ya Pak, 286 insya Allah kalau satu TPS ya bukan satu Jambi ya, 286 itu anggota kami yang dari Kementerian Agama, baik dari RA, MI, MTS maupun Alia. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ini terlepas dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor, yang disampaikan Bapak Kasus itu, Bapak Ibu guru, ini nanti acaranya ada 2. Jadi setelah nanti doa, mohon nanti Bapak Yai Rois mohon barokah doanya untuk menutup kegiatan yang sesi pertama. Sesi kedua nanti Bapak Ibu guru dari Bapak Kepala RA, MI, RA, nanti kita adakan acara podcast di mana untuk sharing bagaimana branding madrasah. Nanti narasumbernya dari Kepala MI dan Kepala RA, kita diskusi bareng secara bersama. Yang intinya nanti Bapak Ibu bisa sharing, Bapak Ibu bisa mengungkapkan apa keluh kesahnya bersama, kita cari bersama di sini. Insyaallah siap ya, kita sampai jam 12. Jadi Bapak Ibu guru sampai jam 12 sesi kedua adanya talkshow. Untungnya kita dari YouTube jadi talkshow. Jadi talkshow podcast, ngobrol bareng, ngopi bareng, apa tentang pendidikan, tentang bagaimana konsep memajukan madrasah ke depan dengan membranding madrasah yang sesuai daya tawar dan daya jual. Bapak Ibu yang saya hormati, saya masih teringat dengan Bapak Rois waktu dulu, waktu saya masih belajar ngajar. Jadi guru ini ada 3 hal. Jadi kepala madrasah ada 3 hal yang perlu dipegang. Awalnya adalah 1 kudu open, nomor 2 geten, nomor 3-nya telaten. Itu saya ingat ketika pada Rois untuk saja kepala daya dulu beliau yang membina kami. Saya masih ingat open, geten, dan telaten. Ini 3 hal yang saya sampai sekarang jadi modal. Kalau kita sebagai pendidik, kita sebagai manajer untuk open. Open itu istilahnya ya, tahulah kanan kiri kita, atas bawah kita, bagaimana kita bisa menjaga diri, bagaimana kita bisa mengatur istilahnya. Kalau kepala madrasah tidak pernah open, aku sih paling benar, saya yang paling baik, itu otomatis tunggulah saatnya Anda untuk tidak dianggap oleh orang lain. Jadi ini yang kami pegang itu.
Jadi yang pertama adalah open. Jadi guru juga sama, guru itu juga harus open. Open dengan apa? Bahasa open kalau Indonesia selalu tahu bagaimana kondisi muridnya, bagaimana kondisi dengan sekitarnya, bagaimana kondisi dengan lingkungannya. Jadi memang guru ada beberapa aspek, ada kemampuan sosial, pedagogi, akademik, kemudian kepribadian. Itu insya Allah Pak sudah paham sekali. Tetapi aktualisasinya, mari kita jadi guru adalah guru yang selalu open. Dalam hal ini ada yang terjadi Bapak Ibu. Kemarin misalnya dari tingkat TK itu karena begini, tingkat PAUD. Kenapa kok mayoritas anak-anak itu sekolahnya ke madrasah? Sampai ada gejolak pertempuran dingin ini antara Indonesia Pak, kami sampaikan di bawah Kementerian Agama yang terjadi bukan di Indonesia tapi di daerah saya. Lagi ini loh Pak, ketika kami dari RK, dari TK, dari PAUD, yang open dengan kami itu adalah guru madrasah. Yang open dengan kami itu adalah MI, bahasanya begitu, untuk yang tidak bawah. Maksudnya apa? Maksud kami guru MI alhamdulillah berjumpa dengan guru RK, senyum, sapa dan akrabnya. Kepala madrasah dan gurunya sowan silaturahim ke tingkat RK sama dengannya. Ternyata ini salah satu daya tarik yang membawa misalnya TK, PAUD dan sebagainya masuk ke madrasah. Itu adalah proses dasar dari open. Misalnya Bapak Ibu guru, jika panjenengan jadi Bapak Ibu guru dan open, wis ora reken dengan, tidak pernah tanya dengan senyum sapa wali muridnya, tidak pernah reken dengan apa lingkungannya. Ini insya Allah nanti kalau gurunya perlu diruqyah ya Pak. Menurut saya diruqyah. Nanti kami undang Pak Haji Rois, kami ruqyah Pak, yang terbuka pikirannya. Sama juga kepala MI, misalnya kepala MI, guru MI, kok tidak pernah tanya dengan kotanya, senyum dengan guru RK-nya, tidak pernah mengunjungi RK bawahnya, kok buru-buru bakal mengunjungi, membantu dan sebagainya, tidak peduli sama sekali. Ini kepala MI dan guru MI, monggo dirusain, diruqyah, biar sadar kita adalah satu kesatuan. RK wajib masuk, MI teruskan ke madrasah. Kalau tidak seperti ini, kapan kita akan bisa berkembang? Kalau bahasa berbranding dan berkemajuan. Misalnya Pak, saya akan pandang titik di mumpung saya mampu di sini. Bila ada guru MI, bila ada kepala MI yang tidak open dengan RK bawahnya, WA kami itu kan, nanti kami minta Bapak baca diruqyah. Karena siap diruqyah, MI harus open dengan kami. Bu Era laporkan ya. Nanti kami lihat. Satu itu. Yang kedua kan MTS sudah diubah. Saya mohon, saya bukan tidak MTS. MTS mah dia butuh open kalau tidak open. Mudah kita sampaikan pada atasan kami. Ini penting. Satu-satuan alumni RKAI kita perkuat madrasah MI-nya, MI diperkuat pada tingkat madrasah aliyahnya. Sanggup yang MI Pak Abang. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua keren ganti kali. Bahasa ganti itu Indonesia susah, dengan maknanya ganti saja. Jadi Bapak Ibu guru harus ganti bagaimana dengan siswanya. Bapak Ibu guru juga bagaimana ganti dengan lingkungannya. Kepala madrasah juga demikian. Jangan sampai ada permasalahan satu kesatuan dalam madrasah di
pimpinan kepala madrasah tidak ada rasa ganti sama sekali dengan anggotanya. Ini merupakan satu konsep bagaimana madrasah kita itu bisa menjadi madrasah yang berkemajuan. Yang terakhir adalah telaten. Seperti disampaikan oleh Bapak Kasubag tadi, bahwa segala sesuatu itu harus kita telateni apapun bentuknya. Telaten sekarang mahasiswa kita alhamdulillah adalah menjadi salah satu the first choice of education in this area. Jadi satu pendidikan menjadi pilihan. Tanpa unsur tadi telaten, mana mungkin kita bisa membawa pendidikan menjadi baik. Tidak akan bisa berbranding, tidak akan bisa menjadi pendidikan menjadi pilihan dari masyarakat. Jadi tugas Bapak Ibu itu di dalam madrasah ada 4 pilar yang memang harus kita pegang. Pertama, madrasah itu ada ubudiyah, akhlak, sains, dan teknologi. Ini tugas dengan Bapak Ibu dari guru MI, guru RK, dan selanjutnya. 4 hal yang harus dikedepankan dalam prinsip bagaimana mengembangkan madrasah itu menjadi madrasah yang branded. Panjenengan saja kalau punya pakaian brandingnya apa? Itu tunika, padahal harga 1.500.000. Bener ya? Saya hanya mengincar untuk bukan istri saya juga. Untung istri saya tidak pernah meminta seperti itu untuk BPA Pak. Panjenengan saja sudah berbranding. Bapak-bapak pernah branding kopiah sepatu kopiah asal. Batik ini untuk mau. Ibu adalah branding untuk itu untuk Maharani, Oponeng, dan seperti itu. Panjenengan sudah bisa membranding diri kita. Mari madrasah kita branding. 4 hal. 1. Ubudiyah, akhlak, sains, dan teknologi. Kenapa yang paling utama ada 2 hal? Ubudiyah dan akhlak. Dikatakan madrasah sebagai lembaga pendidikan 2. 1. Masuk MI, masuk RK, kita mampu melakukan ubudiyah, sholat, piye, dan sebagainya. Akhlak, tokoh-tokohnya. Kalau ketika kita itu masuk ke madrasah, memasukkan anak orang tua ya, ternyata tidak tambah ubudiyahnya, tidak tambah akhlaknya, ini yang perlu ditandai dan bentuknya adalah guru dan kepala madrasahnya. Ojo itu tujuan jeneng, tetapi tidak mampu memproduk itu. Sesuatu yang berkualitas adalah input jelek keluar jelek, betul nggak? Input jelek, input biasa keluar menjadi input yang baik. Ini kualitas. Kalau masuknya saja sudah baik, keluar baik, itu bukan sesuatu yang istimewa. Kita bangga sebagai madrasah swasta. Apapun bentuknya siswa yang kita terima, apapun bentuknya siswa yang menerima, nilainya 9 kita terima, 8 belum baca kita terima, itu akan menjadi bukti madrasah kita berkualitas. Ketika keluarnya, oh anak saya masuk di MIA, kemarin belum bisa baca Quran, alhamdulillah 1 tahun bisa baca Quran, 3 bulan anak saya bisa membaca minimal iqra bagi yang dulu. Ini sudah berkualitas. Kita mindsetnya tidak usah jauh-jauh lah, tidak usah jauh-jauh sampai kepada titik bagaimana harus mencarinya itu. Nanti di sesi 2 kita bahas how to brand of madrasah. Di sesi 2 kita bahas bersama-sama dengan Bapak Kepala Madrasah. Jadi madrasah tolong utamakan ubudiyah dan akhlak. Ini yang paling utama. Bapak Ibu mengajarkan RK itu guru yang paling sulit. Seharusnya RK itu gelarnya profesor. Ini penelitian di Inggris. Ini saya tahu. Guru-guru besar itu tidak mengajar di perguruan tinggi, tetapi beliau mengajar di tingkat elementer paling bawah RK. Kita akan terbalik. Tamatan SMA ke Boning RK, tamatan S1 PKI kepepet masukkan RK bukan bidangnya. Seharusnya terbalik. Guru RK itu menyandang adalah profesornya. MI itu minimal
dokter, SMP, SMA, S2, S1 itu bebas, karena S1 jabat pikirnya berbeda. Makanya panjenengan Bapak Ibu guru yang mengajar di TK harus bangga. Walaupun kita rasa S1, walaupun kita S1 atau panjenengan adalah rasa profesor, rasanya saja ya. Kalau kita berkala bagaimana profesor tunjangannya, dengan ya udahlah Allah yang mengatur saja. Tunjangan panjenengan kita setelah bekerja dengan seikhlasnya, insya Allah kita juga mendapatkan hasil dengan seikhlas-ikhlasnya. Dan masalah gaji kasih tahu mana? Bapak Ibu sama kami. Jadi dua hal, ubudiyah sama akhlak. Ini harus dipegang oleh madrasah. Bila masuk MI keluar tidak bisa membuat ubudiyah dan akhlak, monggo program madrasahnya perlu ditata ulang lagi. Yang ketiga, saya ini jelas kemampuan dari guru nasional merdeka saat ini. Yang keempat, teknologi ini berbanding. Insya Allah kita saya teknologi MI siap berbanding, kita siap berjuang, kita siap untuk bersaing dengan lembaga lain. Tapi ciri khas madrasah ubudiyah dan akhlak. Maka malas ini saya bagi lari MI itu. Toto bosok ini hilang. Kalau kita menerapkan minimal bahasa Inggris, misalnya Pak Jirois artinya bahasa Inggris ya begitulah bahasa Inggris. Saya pernah ditahu aja lah bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis itu. Tapi di luar sana itu kemajuan mereka bisa global saja. Tetapi kepada peserta didik yang paling utama adalah kita ada orang Jawa, tradisi kita Jawa. Monggo RAMI jangan bilang identitas kita sebagai orang Jawa, sebagai orang yang bertradisi Jawa. Romo anak bagaimana akhlak romo atau romo kepada anak kepada orang tua. Ini program yang harus dihubungkan. Program bulan sederhana saja. Anak kelas 1 masuk ke kita iso romo inggil, bisa bahasa Jawa. Nanti mau kelas 6 pakai bahasa ini, bahasa Jerman, bahasa Arab silakan. Itu bebas, itu branding saja. Jadi kami mohon Bapak Ibu, maaf saya menjumpa rekan dan pulau dan atas sana Pulau Pinanggi hari ini. Mohon ini adalah madrasah paling utama ubudiyah akhlak ada dua secara Islami, yang kedua ada Jawa. Mari tradisi kita pertahankan. Romo anak bisa berbahasa romo inggil kepada orang tuanya. Ini adalah istimewa. Bapak Ibu yang saya hormati, memang pada prinsipnya ketika guru kelas 1 ini ya, guru kelas 1 dan guru itu guru yang paling sulit. MI, RA itu adalah guru-guru yang paling hebat dan sulit. Apa? Mengajarkan AIU, mengajarkan bisa membaca, anak mengenal huruf, ini paling sulit. Saya yakin Bapak Kepala MI disuruh jadi guru RA sehari saja, pilih tak bayar. Yakin gitu? Ada yang sanggup? Tak saja ya. Dan sanggup, alah bu, pilihan sampai yang terniai. Ini faktanya apa? Memang kapasitasnya untuk guru era ini istimewa. Guru yang paling sulit bagaimana mendidik anak dari awal. Misalnya saya pribadi itu benar saya belajar dari MI ya, tapi disuruh mengajar kelas 1, 2, 3 dan bisa pusing. Anak-anak lari ke sana, anak-anak sana. Pas mulai ke belakang, leres kan ini. Lebih enak mengajar yang kuliah, Pak. Lebih enak mengajar yang di kuliah. Bahkan musim ini dalam masalah Jawa itu pimpinan security dan sebagainya online saja ya. Jadi itu dimensi. Tapi yang apa selesai. Itu enak. Mengajar yang paling mudah adalah di level kuliah. Tapi yang paling sulit tingkat pertama adalah di tingkat akhir. Mengapa? Itu pembentukan. Jadi kami mohon sinergi antara PAUD, RA dan MI. Tiga prinsip kudu kopet karo sing pilih yang MI, sing MTS akan alih nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kali ini
berjumpa, saya tidak bisa lama karena bukan pada posisinya. Dan sampai waktu sedikit kumpul saya mengambil dengan panjenengan semuanya. 3 hal monggo kita bergabung, guru maupun kepala madrasah, OPEN, Geten dan konsep madrasah maju adalah tingkatkan ubudiyah hasil produknya, akhlak kita tinggikan, produk yang baik, sains dan teknologi. Saya masih ingat dengan Profesor Dawona Prof. Suharsi dari Tonto, yaitu kualitas itu adalah knowledge, skill, dan action. 3. Quality of knowledge, skill, and action. Kualitas itu ada 3 hal yang perlu kita pegang. 1. Dikatakan sesuatu yang berkualitas didasari oleh knowledge. Apa knowledge? Bukan knowledge, oke? Pengetahuan, pemahaman. Dasar pertama adalah pemahaman. Panjenengan membuat madrasah maju, konsep dulu, pahami bagaimana konsepnya. Panjenengan mengajar, pahami dulu bagaimana konsepnya. Yang kedua, skill. Skill ini keterampilan, kemampuan, teknologi dan sebagainya. Kita sebagai guru janganlah ragu-ragu, janganlah malu-malu. Ayo belajar itu dengan meningkatkan skill. Ketika pengetahuan kita diimbangi dengan skill, baru yang terakhir action. Ilmu punya, keterampilan punya, tapi tanpa diterapkan itu tidak akan menuju sesuatu yang berkualitas. Sekecil apapun panjenengan ahli, saya tadi yang ahli menyanyi, silahkan pelajari dulu ilmu menyanyinya, keterampilan yang tingkatkan, action tapi pada peserta ketika. Insya Allah Gading Sari tahun ini alhamdulillah menjadi juara umum 2 Porseni Kabupaten untuk MI-nya. Saya terima kasih atas doa dari sesepuh dan juga dari Bapak Ibu guru serta usaha kami dengan sedoyo. Kelasnya pengawasan menentukan pengawasan tolong pada teman-teman. Saya merasa berdosa, kakutan boleh saja. Alhamdulillah Gading Sari tahun ini Porseni Kabupaten juara 2 meraih 6 atau 7 emas. Yang insya Allah 9 meraih sampai 9 emas. Mohon doanya di bulan Oktober atau September depan akan go ke provinsi di Banyuwangi. Mohon doanya mudah-mudahan minimal ada salah satu peserta kita yang bisa sampai di Jakarta. Ya amin, ya amin. Waktu komunitas roh guru ini amin, tidak pernah ikut lomba sampai di. Tapi mohon doanya juga, insya Allah guru kita juga ada yang sudah sampai nasional. UMC ini Pak, ini sampai nasional. Tapi nasib belum berpihak, masih juara di bawah 3. Kalau juara di atas 3 namanya 1-2. Mudah-mudahan tahun depan dari daerah juga muncul lagi sampai nasional. Nah tinggal kepala saja. Kalau itu paling susah di Indonesia itu ini. Ayo kita lomba. Insya Allah berlomba-lomba tidak dapat. Guru Pak Pulau Boten mengatur sampai begini Pak. Ayo kalau lomba saya bimbing kayak orang tesis atau disertasi. Kalau kalian begini, alhamdulillah teman-teman itu mohon ya. Kalau ada lomba ikuti, ada lomba ikut daftar. Jangan sampai berlomba-lomba saya tidak ikut daftar. Anda jangan takut juara. Takutlah Anda tidak terdaftar. Dapat kalau mikir Pak Bola juara aku nih. Mudah kalau jadi mungkin juaranya aneh. Oh di BPK yang dari MI Bapak Ibu guru bila ada yang tahu monggo kita ikuti. Jadi yang berprestasi itu adalah siswa kita 8 tadi. Itu menunjukkan bahwa guru-guru yang ada di dalam Nusantara RKMI MTS Alia adalah guru-guru yang berkualitas. Tapi rata-rata masih 2 dari knowledge sama skill panjenengan, tapi actionnya belum. Makanya Anda bertambah berkualitas, silakan diactionkan. Jangan hanya berbobot saja ya. Ibu, setelah hari raya itu saya yakin, insya Allah amal kita tambah banyak. Baik amal zahirnya adalah badan kita berbobot dipertimbangkan.
Insya Allah kita juga sadar Pak Kapolres. Hari raya itu adalah suci Pak. Suci dalam hati, suci dalam diri, suci dalam kantor, dan suci di dalam dompet. Kehormatan tamu tinggal ya. Alhamdulillah kita bisa suci kembali ke fitrah. Jadi fitrah itu macam-macam Pak, kata teman-teman di jalan. Fitrah baik, fitrah batin, fitrah batin. Pakaian kantong dan terakhir fitrah dompet. Maksudnya dompet saya kembali ke fitrah kosong. Nah ini tidak apa-apa, itu bukti bahwa barokah akan kembali. Saya teringat bahwa yang Zubair, pokoknya bulan April ini kita kenal bulan April kalau rezeki buat lancar mereka selalu lancar. Bahwa yang Zubair benar tidaknya Allah Maha Tahu. Mudah-mudahan kita pasca April menjadi orang yang benar-benar bisa dibaik. Bapak Ibu yang terakhir, kami mengucapkan semua atas partisipasi ini sebagai dukungan hari ini. Terima kasih. Saya masih teringat juga bahwa beliau berhatilah utah mesti utah mesti utuh. Dan kasih bapak dalam kalimat dan sebagainya. Qurannya tidak mengatakan lek utah ini mesti utuh. Insya Allah dengan ikhlas kita dan kita berdoa ini, insya Allah akan kembali kepada diri kita. Saya itu mengingat daunnya dari Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari ya, dalam rekam itu begini. Salah satu min alamatil ihtimal nuksonil jami dalam wujud jalan. Saya nanya itu. Salah satu tanda kekecewaan itu adalah hilangnya suatu pengharapan ketika terjadinya sesuatu masalah. Jadi kalau kita itu tergantung misalnya amal yang tergantung kepada sesuatu itu akan merasa betul dalam hati jika itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Contoh ini, saya itu mau ikut lomba ini, berjuang akhirnya saya harus capai ini dan sebagainya. Karena wujudnya iktimat, ketergantungan kepada suatu hal yang juara berbalas tinggi, ternyata benar pada waktu akhir tidak mencapai hasil, dia kecewa. Itu adalah termasuk orang-orang yang ketergantungan. Dan saya ini iktimat mengulilah ini adalah sesuatu yang tidak boleh. Itulah yang prinsip. Mari kita mengajar, tidak ada bahasa iktimat. Saya bekerja keras, dia mendapatkan ini. Saya berbaik-baik, dia mendapatkan ini. Itu kita hilangkan. Jadi min alamat iktimat wujudil hingga wujud jalan, usul jalan hingga wujud jalan. Sesuatu itu jangan menjadi sesuatu ketergantungan. Kalau tidak ada tanda-tanda adalah apa? Bila sesuatu tadi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai ekspektasi. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sambutan panitia panjang materinya. Saya kebablasan apa melayani, tapi yang mesti kami terima kasih atas segala upaya pandangan semuanya dari pemerintah. Kami sampaikan terima kasih, Bapak-bapak terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi beberapa kami menjadi komunitas madrasah yang barokah itu di Batu Jawa. Dari saya mohon maaf awal sampai akhir tidak ada kegelapan dari kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan tiga hal yang beliau sampaikan. Open, Genten, Klaten untuk menuju konsep madrasah, ubudiyah, akhlak, sayyid, dan yang terakhir adalah teknologi. Dan marilah kita tingkatkan kualitas kita baik segi knowledge, skill maupun action. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, merupakan acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Rafi Shihab MAG, Sesepuh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jambi. Kepada beliau disilakan.
Sebelumnya mohon maaf bahwa yang sekarang ini beda dengan 20 tahun yang lalu. Yang jelas kalau dulu segala yang masih prima, sampai sini keprimaan itu silakan bagian. Sekarang ini sudah seperti ini, sudah tidak prima. Oleh itu mohon maaf manakala yang akan kami sampaikan pada saat ini tidak memenuhi selera panitia utamanya, termasuk tidak memenuhi selera kita semua. Sebelum kami menyampaikan doa, mungkin sebenarnya dipotong kan sama dengan yang lain selalu tahu yomen berkobar bisnis tuwene yomen berkobar tuwene yomen mandi Allahumma amin. Sebelum doa kami sampaikan dua hal sebagai dasar pijakan kita bersama. Yang pertama, Al-Quran mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Prinsipnya apapun yang kita lakukan, monggo diniati ibadah. Apapun yang kita lakukan, kita niati ibadah. Yang kedua, kalau asma-asma nenek ulama mengatakan when because in our modern civilization is that we have no time to meditate or to yang intinya salah satu penyebab kehancuran dunia modern ini mana kita ini sudah tidak mau beribadah, makanya ibadah monggo kita senantiasa gerakan biar apapun yang kita lakukan ini selain diminati ibadah akan menjadi ikhlas semata-mata lidhiroi marhabatillah. Allahumma amin. Ala nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا وإنا
من المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kalau pada malam Allahumma muwaffiq ila al-aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian dari rangkaian acara pada sesi 1 Tahasi perlu kami sampaikan bahwa setelah tutupnya sesi 1 ini akan ada kegiatan sesi 2 yang akan dipandu oleh Ibu Bibi Nuryanti, dan kami mohon kepada segenap tamu undangan setelah selesainya sesi 1 berkenan menuju aula desa Kusai untuk melakukan ramahnya. Akhirnya dari kami, Allahumma muwaffiqna wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun monggo lo didahar lo. Tes. Buyut sih.